Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengawali aktivitas kita. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau hadirat Tuhan, hikmat Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah setiap kami ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan membimbing kami. Apapun aktivitas kami pada hari ini, semuanya kami serahkan pada Tuhan. Percaya ya Tuhan, dengan sayap Tuhan, dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu. Katakan terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Oh Yesus bagiku, pertolonganku. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah ya Tuhan. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Bagiku pertolonganku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang kami sembah
Allahku. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah. Hanya Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Hanya nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan, bahwa kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya Yesus. Berseru hanya kepada Tuhan saja. Ya, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan kami dalam hidupku. Mari pandang lebih lagi wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Nya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yesus, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup.
Terima kasih Bapa buat hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita memulai semua aktivitas kita. Ya, biarlah kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan dan mau mendengar dan apa yang menjadi ya kerinduan Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang telah sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, firman Tuhan ini di Yohanes 15, pokok anggur yang benarnya adalah ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, dan ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan kepada Kristus. Saudara, ya kalau kita semua tahu tentang pohon ya, maka pohon itu tidak akan bisa ya dipotong dari pokoknya. Pasti dia langsung kering dan mati. Ya, demikian juga kita saudara. Kita adalah ranting-ranting yang melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu. Ayat ini berkata ada 2 jenis ranting. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Ya, firman ini berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Iya, kita melihat ya kalau kita nanam pohon, saya itu juga suka nanam-nanam saudara. Iya, saya pernah nanam mangga saudara. Ya, tidak berbuah. Akhirnya saya potongi ranting-rantingnya. Lama-kelamaan baru dia tumbuh lagi yang tunas baru bisa berbuah. Tapi selama ranting itu tidak berbuah kita potong ya. Karena kalau tidak untuk apa dia semakin tinggi tapi nggak ada buahnya. Yesus berkata ada 2 jenis ranting, ada 2 jenis orang Kristen. Ada orang Kristen yang berbuah, ada orang Kristen yang tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak berbuah itu artinya apa? Hidupnya nggak pernah ada perubahan. Ya katanya Kristen, katanya mengenal Tuhan, tetapi tidak pernah berubah hidupnya. Begitu aja terus dari dulu. Tidak pernah berubah, yang pemarah tetap pemarah, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah. Nggak pernah ada perubahan hidup. Ya, mari kita cek hidup kita hari ini. Apakah kita termasuk ranting yang tidak berbuah itu? Hati-hati kalau kita menjadi ranting yang tidak berbuah, maka kita akan segera dipotong. Dipotong bukan diapain, dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Ya, kitalah yang paling tahu bagaimana hidup kita. Ya, saya tadi malam dapat kesaksian luar biasa, Ibu. Ya, saya ini seorang anak, mama saya itu ya sudah meninggal, Bu. Tapi puji Tuhan, sebelum meninggal mama itu tiap hari dengerin khotbah-khotbahnya ibu. Dia setiap hari ikut misbah doa dan misbah syukur. Saya hanya mau bersaksi bahwa ya ketika mama saya rutin ikut channelnya ibu, mendengarkan khotbah-khotbah ibu, mama banyak diubahkan. Sebagai anak saya bersaksi mama banyak diubahkan. Tadinya suka marah-marah tapi mulai berubah ya, bisa mengontrol emosinya. Mama
hidupnya benar-benar berubah Bu sejak dia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan mengikuti mesbah doa. Ya saudara, ya orang yang berbuah itu pasti terlihat oleh orang lain. Suami akan melihat buah kita, anak-anak akan melihat buah hidup kita, apakah kita ini menjadi orang Kristen berbuah atau tidak. Ya, tetapi kalau kita juga tidak berbuah, ya malah Tuhan yang akan dihujat dari hidup kita. Karena hidup kita nggak pernah mengalami perubahan. Ya, dan setiap ranting, setiap orang Kristen yang tidak berbuah, artinya hidupnya tidak berubah, dia akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Nah, sekarang ada jenis ranting yang berbuah, yaitu orang Kristen yang hidupnya berubah. Ya, yang tadinya pemarah sekarang tidak marah lagi, yang tadinya suka bersinah sekarang tidak bersinah lagi. Itu artinya berbuah. Nah, kalau yang tidak berbuah tadi dipotong, dibuang. Kalau yang berbuah ini diapain, Saudara? Ya, setiap ranting yang tidak berbuah katanya tadi dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ya ketika kita berubah, firman Tuhan bilang kita akan dibersihkan oleh Tuhan supaya kita semakin banyak berbuah. Yang namanya dibersihkan itu tidak enak, saudara. Saya itu punya tanaman. Ya, kalau dia sudah mulai berbunga, saudara, keluar kuncup-kuncupnya itu kadang banyak kutu. Ya, kutu yang putih-putih itu melekat. Maka saya itu harus membersihkan. Kadang ketika saya membersihkan kutu-kutu putih yang melekat di kuncup-kuncupnya itu, kadang kuncup bunganya itu ikut patah. Karena kutunya itu melekat sangat-sangat lengket. Jadi waktu saya bersihkan kadang patah, ya di hati saya, aduh ya sayang banget ya, baru mau kuncup udah patah. Tapi kalau saya tidak bersihkan, ya maka kutu-kutu itu akan memakan habis dan dia tidak sempat berbunga, akan layu. Setiap kuncup itu layu. Nah, saya harus membersihkan. Bahkan kadang saya terpaksa ya mematahkan 1 daun, 2 daun yang memang itu sudah ya benar-benar banyak melekat kutu. Saya harus rela membuang daun itu supaya dia tidak menjangkiti yang lain. Waktu hidup kita mulai berbuah, maka perhatian Tuhan itu akan tertuju pada kita. Ingat ya, yang tidak berbuah digunting, dipotong, dibuang. Yang berbuah dibersihkan. Saat hidup kita mulai berubah, saat kita mulai hidup menyenangkan hati Tuhan, maka perhatian Tuhan tertuju pada hidup kita. Ketika perhatian Tuhan tertuju pada hidup kita, dia rindu membersihkan kita karena dia lihat kita berbuah. Nah, ketika Tuhan membersihkan itu, kadang-kadang rasanya tidak enak, saudara. Ya kayak tadi saya bilang, kadang ada daun yang patah, kita harus kehilangan sesuatu. Kadang-kadang ketika Tuhan membersihkan kita itu hal-hal yang tidak enak datang menimpa kita. Tapi percayalah itu bagian Tuhan untuk mendewasakan dan memulihkan hidup kita. Yang namanya dibersihkan itu tidak enak. Hari-hari ini saya tahu di antara saudara banyak yang sedang dibersihkan Tuhan. Karena saudara mulai berbuah. Waktu dibersihkan Tuhan, akhirnya kita mulai meninggalkan dosa kita. Seringkali ketika dibersihkan itu kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, tekanan, intimidasi, bahkan hujatan, fitnahan, sesuatu yang ya bahkan mempermalukan. Tapi ketika kita tahu kita sedang dibersihkan, karakter kita sedang dibentuk, maka kita tidak perlu berkecil hati sebab Tuhanlah yang sedang membentuk kita. Dan tujuannya satu, supaya apa? Kita semakin banyak berbuah. Kalau kita masih berbuahnya misalnya baru ya 1, tidak marah-marah lagi. Untuk buahnya lebih banyak lagi, kita harus bersedia mengampuni. Maka akan diizinkan orang-orang menyakiti kita, tapi kita bisa mengampuni. Itu artinya kita semakin berbuah banyak. Semakin dibersihkan tuh semakin tidak enak. Tapi tujuannya supaya kita berbuah semakin banyak. Yang penting perhatikan 1, ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan hanya 1 yang
paling utama tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal dalam firman, sekalipun kita sedang dibersihkan sesakit apapun, asal kita tetap tinggal dalam Kristus, tetap tinggal pada firman, melakukan firman, maka kita akan terus semakin kuat dan semakin kuat dan semakin diubahkan. Karena itu saudara yang terkasih, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dibersihkan, percayalah Tuhan itu tidak jahat. Dia mau membentuk hidup kita menjadi sama seperti yang Dia mau. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau membentuk kami, Engkau yang tahu batas kekuatan kami. Engkau juga yang tahu apa yang harus dibersihkan dari hidup kami. Karena itu kami berserah kepadamu Tuhan, Engkaulah yang sanggup, Engkaulah yang mampu. Terima kasih Bapa, bersihkan kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Kami percaya Engkau yang mengenal hidup kami lebih dari segala-galanya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati dan hidup kami. Pribadi yang mengenal tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat, lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Lebih lagi saudara, kita katakan di hadapan Tuhan, Engkau yang mengenal kami untuk dibentuk ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bersihkan kami dengan firman-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, lagi tinggal dalam indahnya Tuhan. Amin. Indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ubah hati dan hidup kami sesuai yang Engkau mau. Kami tahu ketika kami dibersihkan mungkin itu sakit, tidak enak bagi daging kami. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan. Bersihkan setiap kami agar kami semakin banyak berbuah. Kami tidak mau dipotong dan dicampakkan dalam api, kami mau dibersihkan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas kami. Engkau memberikan kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang bangun pagi hari ini mencari Engkau. Diberkatilah Tuhan mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati. Setiap mereka yang ada masalah pergumulan, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berulang tahun hari ini Tuhan memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kirinya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami juga Indonesia. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas bangsa ini, juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan jagai bangsa kami. Tidak ada kematian massal, yang ada adalah kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Bahkan siap mereka yang ada masalah, pergumulan yang berat, Tuhan memberkati dengan kuasa anugerah-Mu. Terima kasih buat hari yang Tuhan adakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan Shalom.